Selamat sore, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, dan dimanapun saudara dapat mengikuti ibadah online pada petang hari ini, baik yang di Semarang maupun di desa dan dimanapun. Saudara, ibadah kita pada malam hari ini yaitu ibadah untuk pendalaman Alkitab, sehingga kita akan menggunakan waktu lebih cermat untuk kita membaca firman Tuhan. Tapi untuk itu mari sebelumnya kita akan sama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman-Nya yang diberikan kepada kita. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Puji Tuhan, saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri. Kita mohon kemurahan Tuhan
supaya kita mendapatkan berkat lalu firman-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, sungguh kami bersyukur bila kami dapat kesempatan pada saat ini menghampiri hadirat Engkau untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih pada saat ini kami dapat kesempatan duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa. Firman yang menopang segala sesuatu yang Tuhan jadikan. Juga firman yang sanggup memenuhi segala kebutuhan keperluan kami, yang menjawab setiap problem masalah kami. Tuhan, sebab itu kami mohon kemurahan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kiranya hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk menyampaikan firman yang keluar dari mulut Allah. Sebaliknya kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, yaitu jemaat Tuhan yang Engkau kasihi, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Buat mereka dapat mengerti firman Tuhan, karuniakan roh hikmat dan wahyu. Bukakan akal pikiran mereka untuk mengerti isi firman Tuhan, mengerti bahasa Alkitab. Terpujilah nama Tuhan, biar Roh Kudus membimbing dan menolong kami. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan, terima kasih. Kami hamba-Mu ini hanya menanam, menyiram, tetapi Engkau yang mempertumbuhkan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mohon tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, darah anak domba Allah, dan segala semudaya roh jahat, roh najis, kami perintahkan supaya semingkir dan jauh dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, petang malam hari ini kita akan melanjutkan penyelidikan kita pada firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yudas, seperti yang sudah berlaku beberapa kali pertemuan. Surat Yudas ini memang pendek, saudaraku, yaitu hanya 1 pasal, tetapi isinya itu sangat padat, karena di dalamnya mengutip ataupun mengambil cerita-cerita merupakan kerangka daripada kitab Yudas ini. Dia mengambil dari sejarah purbakala sampai pada zaman akhir. Seperti Rebu yang lalu saya sudah menyampaikan kerangkanya itu adalah kerangka di mana kita memudahkan untuk mengerti kitab Yudas ini khususnya, dan firman Tuhan pada umumnya. Memang saudara, saya menggunakan sistem ini. Kalau kita mau membaca Alkitab, memang kita perlu mempunyai kerangka ini. Misalnya dalam kitab Kejadian, ya saudara ya, kitab Kejadian itu 50 pasal, tetapi kita perlu membaca kerangkanya. Kerangka terutama kita membaca pribadi-pribadi yang menjadi tiang-tiang di situ. Misalnya pertama tentang Adam dan Hawa. Itu kalau kita membaca tentang Adam dan Hawa ya Kejadian 1 sampai 3. Kemudian Kain dan Habil, kemudian Henoh, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim atau Abraham, Ishak, Yakub. Ada 7 orang di situ, 7 pribadi yang menjadi tiang kerangka di dalam kitab Kejadian. Kalau kita membaca 7 pribadi ini, saudara, itu membaca seluruh kitab Kejadian. Dan kita tahu dengan garis besar Ibrahim misalnya asal dari mana, dari Ur Kasdim, dari orang penyembah berhala. Tuhan pilih, Tuhan panggil dia untuk menjadi benih
daripada satu bangsa yang kudus. Kemudian kita membaca tentang Ishak, ya, anak tunggal yang mempunyai tipologi di dalam Alkitab, kemudian Yakub, Israel, kemudian sejarah Israel. Oh puji Tuhan, saudaraku, begitu juga dalam kitab Yudas itu yang lalu sudah saya terangkan, mungkin tidak perlu saya ulangi, tapi kerangkanya. Sekarang kita mau coba melihat, saudaraku ya, seperti yang lalu saya kasih ilustrasi, kalau saudara masuk kota besar yang mana, saudara perlu mencari jalan-jalan utama yang protokol yang lalu. Tapi kalau saudara mencari rumah, keluarga yang dari rumah, saudara perlu mencari jalan gang nomor berapa, gang berapa. Nah itu detailnya. Saudara. Tetapi tahu gang itu tempatnya di jalur jalan ini misalnya. Misalnya kita mau mencari di Semarang itu misalnya, Karangsari itu di mana? Itu Jalan Mataram, saudara. Tapi Jalan Mataram itu kan ada Jomblang, ada Peterongan, ada Bangkong, Karangsari, Karangturi, dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu Karangsari itu di mana? Oh, Jalan Mataram kira-kira di sini. Nah, kalau kita mencari alamat seseorang di Karangsari, tinggal gang berapa, nomor berapa, lebih mudah, saudaraku. Demikian juga Alkitab. Sistem itu saya gunakan. Kita mengetahui kerangka Alkitab itu. Ya. Dalam kitab Yuda ini kerangkanya kemarin saya sudah sebutkan ya. Tetapi malam hari ini kita akan coba untuk memasuki detailnya sekarang. Nah, kita saudara akan membaca kitab Yehuda itu pertama dalam pasal 1 ya, ayat 1 dan 2 lebih dulu. Nanti akan dibacakan oleh Mas Philip yang akan membantu saya karena seringkali saya terganggu waktu mencari dalam Alkitab membutuhkan waktu beberapa detik atau beberapa menit. Tetapi dengan dibantu ini, pertama saya terbantu, kedua ada dua saksi, saudaraku, bahwa firman yang kami sampaikan itu dari Alkitab. Silakan kita baca dalam kitab Yudas pasal 1 ya, memang cuma satu pasal, ayat 1 dan 2. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara, puji Tuhan. Ini kalau dalam Alkitab saudara itu perikop itu merupakan salam. Ya. Salam ini termasuk hal yang sungguh penting. Tuhan Yesus waktu mengutus murid-muridnya, baik yang ke-12 murid maupun yang 70 murid, dia pesan, kalau engkau masuk dalam satu kota atau masuk dalam satu rumah, berikan salam buat mereka. Salam itu artinya apa? Shalom. Shalom itu artinya semoga damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kekuatan dan sebagainya. Di situ termasuk. Jadi waktu kita mau menyampaikan salam, kita datang dengan maksud damai. Tidak ada maksud perbantahan atau maksud mendatangkan hal-hal yang tidak benar. Nah ini, saudaraku. Maka kita membaca di sini pada ayat 1, pada awal kita membaca kitab Yudas, sudah saya sampaikan bahwa pertama-tama Yudas memperkenalkan dirinya. Artinya identitas seorang pengirim surat atau seorang pengajar itu perlu menunjukkan identitasnya. Kalau saudara mengikuti seminar-seminar, ceramah-ceramah, maka biasanya moderator atau pengantar itu ingin memperkenalkan dulu. Ya, atau identitas daripada penceramah itu, biodatanya disebutkan. Maksudnya apa? Supaya mengenal, oh ini orang ini dan sebagainya, sehingga kita mengetahui.
Nah, saudara, demikian juga di dalam surat Yudas ini, ayat 1 dan ayat 2 ini merupakan salam perkenalan siapa Yudas itu. Kita penting untuk mengenal Yudas itu, karena seperti yang lalu saya sebutkan bahwa di dalam Alkitab, Perjanjian Baru saja, saudaraku, itu nama Yudas banyak. Kemarin paling tidak ada 5 dan mungkin masih ada lagi, saudaraku ya. Nah, kalau kita tidak mengenal nanti sembarang kita anggap. Terutama jangan sampai keliru. Salah satu Yudas yang paling populer itu Yudas Iskariot yang terkenal dengan pengkhianatannya kepada Yesus. Padahal Yudas yang ini ya dia bukan Yudas Iskariot, tetapi adalah Yudas, dia memperkenalkan hamba Kristus Yesus dan saudara Yakobus. Apa maksudnya, saudara? Dia itu adalah saudara tiri atau ibu kandung Maria, tetapi dia merupakan saudara Yesus, tetapi karena Yesus itu bapaknya bukan Yusuf. Yesus itu bapaknya adalah Bapa di surga. Tapi Maria itu hanya sebagai ibu, sebagai tempat untuk dia dikandung selama 9 bulan. Tetapi kalau Yudas ini ada anak daripada Yusuf. Ada 5 bersaudara di situ, ada Yakobus, ada saudara perempuannya, ada Yosia dan sebagainya, saudara. Dan di antara Yudas, ya ada Simon, ya, sehingga kita dapat mengenal, oh ini saudara Yesus. Tetapi dia tidak mau menggunakan nama besar Yesus, dia cukup menyebutkan saudara Yakobus. Maksudnya, aku ini bukan Yudas Iskariot, aku ini bukan Yudas salah seorang Yahudi, tetapi aku ini saudara Yakobus. Nah, Yakobus relasinya adalah saudara Yesus. Dan dia adalah seorang gembala sidang di Yerusalem. Gembala sidang pertama. Dia yang memimpin musyawarah besar para rasul pada waktu itu. Saudara, ini sudah saya jelaskan pada awal kita membaca kitab Yudas. Nah, saudara, kemudian apa pentingnya memperkenalkan diri itu? Tuhan bagaikan surat, ini kan surat Yudas. Nah, kalau saudara mengirim surat atau menerima surat, selalu tidak boleh ketinggalan. Dalam amplop surat itu ada nama pengirim lengkap, ada alamatnya, RT RW-nya, nomor telepon, kode pos, sehingga kita bisa mengenal, oh ini si pengirimnya. Kemudian kepada yang terhormat itu penerima surat. Nah, ini penerima surat adalah orang-orang yang terpanggil, tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat, tidak menyebut nama jemaat, tetapi dikatakan orang-orang yang dipanggil, dikasihi, dan dipelihara. Jelas, saudara. Ya, jadi surat ini bukan surat buta atau surat kaleng. Biasa kita kenal surat kaleng itu artinya orang yang tidak bertanggung jawab. Dia menulis sesuatu yang tidak mau menyantumkan namanya, surat kaleng, dan itu tidak perlu ditanggapi. Tetapi ini Yudas ini dengan terang, dengan ini mengenalkan. Dan kalau kita membaca, saudara, mulai dari surat-surat Roma, Korintus, dan sebagainya, juga Rasul Paulus begitu. Dia daripada Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil oleh kehendak Allah. Dan seterusnya. Dia juga menyebutkan pembantunya, misalnya Timotius, Titus, Silas, dan sebagainya. Saudara, jadi saudara bisa mengerti di sini betapa pentingnya seorang hamba Tuhan itu juga rela untuk memperkenalkan dirinya. Bahkan latar belakangnya, saudara. Seperti Rasul Paulus, dia tidak malu menyebutkan latar belakangnya. Seorang Rasul Paulus dikatakan, aku yang dahulu
seorang penghujat, seorang yang bengis, seorang penganiaya. Tapi oleh kasih karunia Allah aku dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara, misalnya saudara ada seorang pendeta mengatakan, oh saya ini dulu pernah di penjara, pernah masuk dalam penghukuman dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Supaya orang tahu latar belakangnya. Demikian juga saudara-saudara ingin bersaksi, ingin menyampaikan kesaksian nama Yesus, saudara juga harus memperkenalkan diri supaya dikenal, saudaraku. Ya, oh puji Tuhan. Ini baru salam, saudaraku. Nah, kemudian kita melihat ini isi daripada salam itu, tolong dibaca lagi. Yudas pasal 1 ini ayat yang kedua. Ya, ayat yang pertama, baca lagi. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakubus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ya. Terus, ayat 2. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya, saudara, ini saya bilang pentingnya salam itu. Seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus waktu mengutus murid-muridnya, dia juga pesan, berikan salam. Salamnya apa? Semoga damai sejahtera turun atas rumah ini. Itu memberkati, sehingga kedatangan kita itu membawa berkat. Tetapi yang saya sampaikan tadi, itu adalah si penerima surat ini. Si pengirim jelas sudah, Yudas yang mana? Ya, yaitu Yudas saudara Yesus, Yudas saudara Yakubus. Ya. Kemudian kita baca di sini kepada mereka yang dipanggil atau yang terpanggil, yang dikasihi dan yang dipelihara. Ini identitas daripada penerima surat ini, yaitu orang-orang yang terpanggil. Artinya tidak sembarang orang, tetapi yang terpanggil. Siapa yang terpanggil? Orang-orang yang sempat mendengar Injil, termasuk saya dan saudara saat ini. Jadi surat ini juga relevan untuk kita. Kita ini yang terpanggil, saudara. Kita itu terpanggil untuk menerima kemurahan Tuhan, ya, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dikasihi. Kita dipanggil dikasihi oleh Allah. Dan kasih itu dibuktikan dengan teguran, dengan nasihat. Di dalam Wahyu pasal 3 dikatakan, orang yang kukasihi, aku tegur dan aku hajar. Ya, supaya apa? Dia bertobat dan dia bisa makan dengan aku dan aku dengan dia. Jadi yang kukasih ini bukan berarti diberi apa dan sebagainya. Kasih itu juga berbentuk peringatan, teguran, nasihat, bahkan sampai kepada hajaran. Nah, dalam surat Yudas ini juga, saudara, ada peringatan-peringatan, terutama kepada mereka yang berusaha untuk menyalahgunakan kasih karunia. Ada peringatan, ada hukuman. Nah, ini termasuk wujud dari kasih yang diberikan kepada kita. Kita itu dipanggil untuk menjadi orang kudus atau orang percaya, dikasihi, dan kasih itu diwujudkan dengan nasihat, dengan teguran, dan yang dipelihara. Dipelihara, saudaraku, ya. Kita tuh dipelihara menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi unsur-unsur penyesatan, guru-guru palsu, dan godaan-godaan, kita dipelihara. Mungkin kita loncat sebentar, ya. Kita membaca pada ayat yang ke-17, coba bacakan. Ayat 17 dalam Yudas ini, ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Maafkan, bukan 17 ya, ini ayat. Atau
Ya, ayat yang ke-24, maafkan ya, ayat 24. Saya salah lihat perikop ya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya, ini saudaraku, isi salam daripada Yudas itu menyuguhkan siapa kita ini. Kita ini orang yang dipanggil. Dipanggil dari mana? Dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Siapa kita ini? Dalam Efesus 2 dikatakan kita ini orang kafir, orang yang tidak bersunat, yang tadinya tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai pengharapan, hidup dalam lembah dosa. Tetapi Allah memanggil. Allah memanggil menjadikan kita miliknya, dan oleh korbannya, oleh darah Yesus kita itu disebut anak-anak Allah atau keluarga kerajaan Allah. Nah, dikatakan tadi kita dikasihi, ditegur, tapi juga dipelihara. Dipelihara, kita tidak dibiarkan begitu rupa atau seperti domba tanpa gembala. Tidak, kita dipelihara. Dan pemeliharaan Allah itu menyangkut sampai pada masa depan, masa kedatangan Tuhan. Ya, dikatakan di sini, bagi Dia yang berkuasa menjaga atau memelihara. Saudara, Tuhan sendiri yang memelihara. Kapan hari saya pernah menyampaikan bahwa Allah yang memanggil kita itu setia, sehingga Dia menyempurnakan. Dia yang berkuasa memelihara kita, dipelihara sampai pada waktu kedatangan Tuhan yang akan datang. Ini suatu salam pembukaan yang sangat memberikan kita rasa tenang, saudara-saudara. Kita dipanggil Allah. Allah bukan hanya memanggil, tidak, tapi Tuhan memberikan perlindungan, pemeliharaan. Saudara, ini baru salam, saudaraku. Ya, Tuhan sudah menyatakan begitu rupa. Kemudian isi dari salam itu sendiri. Kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya, inilah isi salam itu. Isi salam itu dikatakan rahmat. Rahmat itu apa, saudaraku? Rahmat itu adalah kasih karunia Allah untuk kita manusia. Ya, rahmat itu bukan suatu upah, bukan suatu pemberian yang ada kaitannya dengan jasa, tetapi rahmat itu adalah semata-mata pemberian Allah berdasarkan kemurahan hati Allah. Nah, ini rahmat, saudara. Kalau kita mendapat rahmat, ini kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kita merasa perlu Tuhan, kita mencari itu. Bukan, saudara-saudara. Itu rahmat. Rahmatnya membuat kita itu bisa mendapat kesempatan mendengar Injil, dan kita bisa percaya, itu rahmat, saudara. Kalau orang tidak beroleh rahmat Allah, walaupun mendengar Injil berulang kali, bahkan dia sakit disembuhkan, tapi kok tidak bisa percaya. Nah, itu tanda tanya. Kenapa? Ya, yaitu kalau orang bisa percaya, itu saja sudah merupakan rahmat Allah. Sebab itu kalau saudara saat ini saudara bisa menjadi orang percaya, bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa menerima anugerahnya, itu kita mendapat rahmat. Dan ini merupakan isi daripada salam Yehuda itu. Kiranya rahmat. Nah, kemudian damai sejahtera. Ya. Rahmat, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu, saudara-saudara, tidak dapat kita beli, tidak dapat kita peroleh di toko atau di mall atau dimanapun. Damai sejahtera itu hanya dari Tuhan.
Kita tidak akan mendapatkan itu apa di kekayaan, apa di pangkat atau kedudukan. Di dalam kemuliaan dunia ini tidak ada damai sejahtera. Tetapi ini doa salam dari Yehuda. Semoga rahmat, damai sejahtera turun atas saudara sekalian. Nah, damai sejahtera itu kalau saudara membaca di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dikatakan bahwa damai sejahtera itu merupakan unsur atau faktor dari kerajaan Allah. Paulus berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, ya, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dan ini kan suatu hal yang sangat penting. Padahal Tuhan Yesus khotbahnya di atas bukit, dia berkata, jangan kamu khawatir akan soal makan, minum, pakaian. Jangan kamu mencari itu orang dunia yang cari, orang yang tidak mengenal Allah. Kamu itu cari dulu kerajaan Allah sampai kepada kebenarannya. Ya. Nah, apa kerajaan Allah itu? Nah, Paulus menjawab dalam Roma 14 ayat 17 itu, adapun kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, artinya apa? Soal lahiriah, soal kemewahan dunia, soal kemakmuran dunia. Oh, itu bukan. Kerajaan Allah itu adalah pertama-tama kebenaran. Ya. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran karena saudara tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tidak pernah berdusta. Itu kebenaran diri kita yang pada hakikatnya ada motivasi-motivasi yang negatif. Tetapi kerajaan Allah itu, kebenaran itu, yaitu kebenaran oleh karena korban Kristus. Roma 3 ayat bagian terakhir sampai pasal 4 mengatakan, di situ dikatakan kebenaran bukan kebenaran karena kita melakukan hukum Taurat, hukum agama, beribadah dengan baik, bukan kebenaran itu. Ini namanya kebenaran diri sendiri. Orang Farisi menonjolkan itu, saudara. Ya, kebenaran. Tetapi Yesus berkata dalam khotbahnya di bukit dalam Matius pasal 5, kalau kebenaranmu tidak lebih daripada kebenaran orang Farisi, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Nah, kebenaran orang Farisi apa? Yaitu hanya menonjolkan formalitas agamawi, puasa, memberi perpuluhan, berdoa, ya, tidak membunuh, seperti pemungut cukai ini. Itu kebenaran orang Farisi, saudara. Dalam Roma pasal 10 dikatakan itu kebenaran diri sendiri. Dan ini orang Israel atau Yahudi mempertahankan ini, saudara. Kebenaran itu harus melakukan hukum Taurat. Padahal Paulus tuliskan secara luas panjang lebar dalam Roma pasal 3, 4, 5, saudaraku ya. Kemudian Galatia, Paulus katakan kita itu tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya percaya kepada korban Kristus oleh iman. Nah, itu kebenaran. Itulah unsur kerajaan Allah. Nah, damai sejahtera itulah suatu karunia Allah buat kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26-27 itu menyatakan bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan kita penolong yang lain, dan penolong itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kalau kita menerima Roh Kudus itu, itulah damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Mari silakan dibaca Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Kita akan mengikuti pembacaan itu, saudara ya.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oh saudara-saudara, apa damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu kalau kita menerima Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang akan mengajar kita segala sesuatu, mengingatkan kita akan firman Tuhan, dan Roh itu tidak dikenal oleh dunia. Dan Tuhan, kamu akan menerima damai sejahtera. Damai sejahteraku sendiri di dalam terjemahan lama mengatakan, kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberi oleh dunia. Kak tulis itu tuh, garis besar. Tidak seperti yang diberi oleh dunia. Yang diberi dunia apa, saudara? Kekayaan, kekuasaan, ya, kemewahan, bahkan mungkin kemuliaan dunia ini sekejap. Tetapi Tuhan katakan, aku berikan damai sejahteraku sendiri. Jangan kamu gelisah, jangan kamu gentar. Saudara, puji Tuhan, ini damai sejahtera. Kemudian sukacita. Paulus katakan kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dan Paulus mengatakan, ya, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan ada rasa damai. Sekalipun di sekelilingnya ada badai, di sekelilingnya ada angin ribut, kita ada damai. Ini seperti yang dialami atau yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana waktu dia berlayar dengan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea, tiba-tiba dihantam badai, sampai akhirnya mereka takut, tetapi Yesus tidur di buritan. Ya, itu menunjukkan bahwa Yesus ada damai sejahtera di tengah-tengah angin ribut. Nah, saudara-saudara, makanya dikatakan damai sejahtera yang kuberikan tidak yang diberikan oleh dunia. Dunia itu mempunyai falsafah, ya kalau kita cukup, kita punya rumah bagus, punya kendaraan, punya makan, wah kita itu. Tapi waktu mereka tidak mengalami itu, mereka merasa gelisah dan takut. Tetapi kalau orang percaya ada Roh Kudus, walaupun harta dunia mungkin bisa habis, seperti yang dialami Ayub misalnya, tetap ada damai sejahtera. Ini saudara yang menjadi unsur kerajaan Allah yang Yesus berkatakan, cari dulu kerajaan Allah ini. Dan di dalam Roma 14 ayat yang ke-18 mengatakan, barang siapa melayani aku dengan cara itu tadi, ya, mempunyai kebenaran, damai sejahtera, dia berkenan kepada Allah, dihormati oleh manusia. Sebab itu mari kita anak-anak Tuhan berusaha untuk mencari dan mendapatkan kerajaan Allah ini, sehingga ibadah kita berkenan kepada Allah, pengorbanan kita berkenan kepada Allah, pujian kita berkenan dan menjadi berkat untuk sesama manusia. Saudara, itu isi daripada salam daripada Yuda. Semoga rahmat, damai sejahtera, dan juga sukacita dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Kemudian kita membaca di sini, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya menyertai kamu. Nah, ditutup dengan kata-kata tiga unsur. Saya sudah pernah sampaikan bahwa Yuda ini menggunakan satu sistematika begitu ya, dengan rangkaian 3 kata. Dari pertama dikatakan orang Kristen itu orang yang terpanggil,
dikasihi, dipelihara. Tiga kata yang dirangkaikan. Nah, di sini juga rahmat, damai sejahtera, dan kasih. Ini tiga kerangka atau tiga kata rangkai, saudara ya. Seolah-olah tiga itu merupakan ciri daripada surat Yehuda. Nanti di belakang saya akan sampaikan lagi. Nah, di sini rahmat, damai sejahtera, kasih. Saudara, kalau sudah mendapatkan rahmat, damai sejahtera, kasih. Nah, kasih ini suatu hal yang sangat mutlak di dalam kehidupan Kristen kita. Dalam surat 1 Yohanes disebutkan berulang kali tentang kasih itu. Ya. Allah itu kasih. Dan kalau orang ada kasih tidak ada ketakutan. Nah, begitu juga kalau kita mempunyai kasih, saudara-saudara, maka ibadah kita, pelayanan kita, itu pasti akan menjadi berkat. Rasul Paulus katakan di dalam surat Korintus 13, 1 Korintus 13, secara luas juga Paulus menguraikan apa arti kasih itu. Andaikan kita seorang yang bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat sekalipun, tapi tidak ada kasih, dia bilang itu kita seperti tong kosong bunyinya nyaring saja, TKBN. Saudara, kelihatannya gemuruh, gemetar, tetapi isinya kosong. Kalau kita suka berkorban, memberi itu kan baik, tetapi kalau tidak dengan kasih, maka dibilang itu tidak ada faedah. Oh saudara, dan Paulus katakan dalam menantikan kedatangan Tuhan, sekarang ini kita itu mengenal Tuhan itu belum sempurna, dia katakan. Ya, kita hanya seperti orang melihat di kaca yang buram. Kita akan melihat bayangan saja, tetapi tidak nyata. Tetapi satu kali kita akan melihat wajah Yesus dengan nyata. Sehingga untuk menantikan itu dengan tiga perkara. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Tiga perkara ini. Yang paling besar itu kasih. Kenapa? Iman, satu waktu kita tidak membutuhkan iman. Waktu kita sudah sampai dalam kerajaan surga, mungkin kita tidak perlu punya. Pengharapan tidak perlu lagi kan kita sudah mencapai. Tetapi kasih itu masih diberlakukan. Kasih itu selama-lamanya. Karena apa? Kasih itu Allah sendiri. Sebab itu saudara luar biasa ya. Salam daripada Yuda ini Tuhan meliputi yaitu rahmat, damai sejahtera, kasih. Saudara. Oh puji Tuhan. Dan demikian juga pada malam hari ini kiranya saudara waktu mendengarkan firman Tuhan ini, salam kami juga berkata begitu, kiranya rahmat, damai sejahtera, kasih daripada Bapa turun atas saudara-saudara sekalian dan Tuhan memberkati. Saudara, ini baru kita bicara tentang amplop surat istilahnya. Ya, amplop surat. Kalau saudara membaca amplop surat itu, si pengirim siapa? Oh Yudas, hamba Yesus Kristus, saudaranya Yakobus. Oh ya, dia gembala sidang di Yerusalem. Ya, puji Tuhan. Kemudian kepadanya siapa? Kepada kita. Kita yang mana? Kita yang dipanggil, kita yang dikasih oleh Allah, kita yang dipelihara. Kiranya damai sejahtera, kasih dan rahmat Tuhan turun atas saudara sekalian. Luar biasa. Wah, kita menerima surat seperti itu, baru baca amplopnya, kita sudah senang. Nah, belum isinya. Nah, isinya kan lebih berita. Tapi tadi saya katakan bahwa kasih yang Allah beri atau kita dikasih Allah itu isinya merupakan nasihat, peringatan, tetapi juga
teguran-teguran. Nah, mari kita akan sekarang membuka amplop surat itu. Kita sudah membuka amplopnya, kita akan membaca isinya. Lah isinya apa? Ayat ketiga dan seterusnya. Ya, kita baca Yudas ayat pasal 1 ini ayat yang ketiga. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, sampai situ. Nah, sekarang kita membuka suratnya. Waktu saudara terima surat, terutama surat-surat yang formal dari instansi gereja atau dari pemerintah, apa yang saudara baca? Pertama-tama kita melihat dalam surat itu kan kop surat. Kop surat ini siapa? Misalnya dari pengurus pusat GPSI, oh ini dari pengurus pusat. Tapi kalau pengurus daerah ya. Kalau dari pemerintah, kop suratnya apa? Gubernur kepala daerah. Mana begitu? Jawa Tengah kah atau mana? Atau wali kota Semarang. Alamatnya lengkap, nomor teleponnya adalah itu identitas tadi di amplop surat itu. Kemudian kalau saudara membaca surat itu, pertama-tama ada nomor surat. Artinya surat itu tidak sembarangan, ada nomornya. Nomor sekian, garing sekian, garing, dan gatar, kemudian tahunnya berapa. Sehingga mencari surat itu gampang. Oh ini nomor sekian. Perihal apa? Ya. Kemudian lampirannya apa? Dan sebagainya. Nah ada perihal, saudaraku. Kalau kita membaca surat, saudaraku, seringkali kita tidak perlu membaca surat seluruhnya, baca perihalnya saja kita sudah tahu, oh ini maksudnya ini. Misalnya memberitahukan tentang COVID-19, oh ya ini begitu. Nah tapi kan sudah diuraikan dalam surat itu. Nah saudara, dalam Yudas pasal 1 ayat 3 ini Yudas sudah memberitahukan perihal. Perihal apa yang dia akan sampaikan? Pertama, perihal keselamatan kita bersama. Kemudian, saudaraku, ya, yang kita terima dari firman. Coba kita baca lagi ayat yang ketiga ini, kita melihat perihal apa yang Yudas ingin sampaikan itu, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Keselamatan kita bersama, terus aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Nah, menasihati. Surat ini maksudnya menasihati, terus kan? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ini perihal, saudara. Pertama, perihal keselamatan kita bersama, kemudian dia menasihatkan supaya kita tetap berjuang mempertahankan keselamatan itu. Ini perihalnya, sudah jelas. Jadi isi surat itu sudah jelas. Nah sekarang kita akan melihat yang dimaksud keselamatan bersama itu apa. Nah keselamatan bersama itu keselamatan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada keselamatan orang Efesus sendiri, Korintus, tidak sama. Keselamatan kita apa? Mari kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua. Saudara, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini prinsip keselamatan bersama. Yudas ingin menekankan bahwa kita itu diselamatkan oleh kasih karunia. Dalam terjemahan itu rahmat. Tadi di depan saya sudah sampaikan rahmat.
Rahmat itu apa? Pemberian Allah yang tidak dapat ditukar dengan apa saja. Kita tidak bisa membeli untuk mendapat rahmat Allah, tidak bisa. Kita tidak bisa membayar dengan jasa, tidak. Ya, sebab itu Paulus katakan oleh rahmat. Kalau dalam bahasa Inggris itu only by grace. Hanya oleh rahmat kamu diselamatkan. Bukan karena ibadahmu, bahkan bukan karena imanmu. Loh, dari ini saya katakan. Jangan-jangan kita mengatakan kita diselamatkan oleh iman, bukan. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita menerima itu dengan iman. Nah itu maksudnya, ya. Kita baca lagi, dan ayat ini kita baca ulang. Efesus 2 ini ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya, ini kalau dalam bahasa Inggris only by grace. Hanya oleh rahmat, hanya oleh kasih karunia. Only by grace. Terus kan? Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu. Kamu puasa atau kamu bertapa atau kamu berusaha mencari. Tidak, bukan usaha kita. Terus kan? Tetapi pemberian Allah. Tapi pemberian. Dan tidak ada dasar kamu diberi karena kamu baik, diberi karena kamu melakukan ibadah, bukan karena kasih Allah. Kita hanya menerima saja, menerima. Dan menerimanya kita dengan iman, itu maksudnya. Ya, terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini tujuannya, supaya kita tidak memegah, tidak bermegah. Oh, karena saya ini orang Yahudi melakukan hukum Taurat sehingga kita mendapat keselamatan. Oh, tidak. Tidak ada orang bisa memegahkan diri. Oh, ini karena saya kaya, bisa berkorban, membangun gereja, saya selamat. Oh, tidak. Saudara. Juga orang yang miskin, jangan bilang, oh ini karena aku miskin, Tuhan. Bukan. Karena rahmat Allah. Dan Roma pasal 9, saudara baca di sana bagaimana Allah itu berdaulat. Allah mempunyai hak, mempunyai kuasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Yang seringkali memang tidak cocok dengan pemikiran kita. Misalnya saudara baca di dalam Roma 9 itu, aku mengasihi Yakob tetapi membenci Esau. Lah apa dasarnya saudara? Allah mengasihi Yakob apa karena Yakob itu orangnya tenang, suka tinggal di rumah, membantu ibunya? Bukan juga, saudara. Karena apa membenci Esau? Apa karena Esau itu seorang pemburu dan sebagainya? Bukan. Ya, bukan. Karena di situ dikatakan Allah mengatakan itu sebelum anak ini lahir. Masih dalam kandungan. Mereka belum mempunyai aktivitas apa-apa. Tuhan sudah mengatakan begitu. Dan itu haknya Allah. Kalau kita manusia tidak bisa berkata begitu karena kita tidak mempunyai hak. Kita tidak mempunyai kedaulatan. Tetapi Allah itu maha kuasa. Ya, maha berhak. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Sehingga di dalam Roma 9 itu, Paulus mengatakan kita tidak bisa membantah. Kalau Allah menghendaki begitu ya, kita kan seperti tanah liat, dibentuk menjadi periuk, penjunan, bejana. Masa kita bisa berkata, kenapa aku dibentuk menjadi kuali, bukan vas? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa kita membantah yang membentuk. Itu hak penjunan. Kundi yang membentuk tanah liat menjadi apa saja. Puji Tuhan. Sehingga kalau kita membaca di sini ya, kalau Allah menghendaki itu kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi rahmat kemurahan Allah itu, itulah keselamatan kita bersama. Supaya kita tidak memegahkan diri, tidak merasa, oh karena saya beragama atau saya banyak berjasa. Tidak, saudaraku. Kita hanya only by grace, hanya oleh kemurahan Allah, hanya kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan usaha kamu, bukan jasa kamu, bukan pekerjaan kamu.
Jadi kalau kita membahas ini luar biasa. Saudara, intinya apa? Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu dibuktikan, dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini menjadi korban. Itu intinya. Bahkan tadi sekali bukan karena kita iman, ya. Kalau kita mempunyai iman tetapi iman yang kepada hal ini, kita tidak bisa. Tapi iman kita kepada Kristus, kita percaya bahwa Kristus sudah menebus kita secara tunai, saudara, dengan korbannya. Jadi intinya apa? Kita diselamatkan oleh korban Kristus, bukan karena iman kita. Bukan karena iman kita, saudara. Bukan karena kepercayaan kita. Itu ekstrimnya begitu, saudara. Tetapi oleh korban Kristus. Nah, iman kita itu adalah cara kita menerima. Jadi Yesus Kristus disalib di Golgota itu sudah menggenapi. Sebab itu dengan suara yang anggun, suara agung, waktu Tuhan disalib di Golgota berkata, setelah mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, dia menjadi manusia terkutuk dan ditinggalkan Allah. Tetapi setelah selesai, dia katakan, sudah genap, sudah selesai. Artinya apa? Penyelamatan itu sudah selesai. Tidak perlu kita tambah lagi, tidak perlu kita ubah lagi, disempurnakan, tidak, sudah genap. Oleh korban Kristus, kita diselamatkan secara sempurna, secara penuh. Dan inilah yang harus kita pertahankan, saudara. Ini harus kita pertahankan. Maka Yehuda atau Yudas ini berkata, tentang keselamatan kita bersama, aku menasihati kamu, kita tetap berjuang mempertahankan keselamatan ini, iman ini. Ya, kita jangan berusaha untuk mengubah. Wah, kita bisa menjadi lebih selamat kalau kita ini berbuat itu. Itu ajaran-ajaran orang Yahudi. Nanti kita akan melihat di ayat berikutnya, saudaraku. Tetapi saya kira waktu sore hari ini tidak bisa kita perpanjang lagi. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat, untuk damai sejahtera, untuk kasih yang Allah jatuhkan pada kita. Kita bersyukur, maka seperti orang menerima surat sore ini atau malam ini, saya sudah katakan, kita waktu membaca surat itu, baru amplopnya kita bilang, oh ini dari si A, dari Yehuda, hamba Yesus Kristus, saudaranya Yakobus. Oh itu dia, kita kenal. Terus kepada yang terpanggil. Siapa saja yang terpanggil, saudara, ya. Kemudian yang dikasihi. Kalau dalam Injil Matius itu yang terpanggil dan terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara. Tapi kita dikasihi dan kita dipelihara. Luar biasa, itulah kita. Itulah penerima surat Yehuda ini. Semoga rahmat, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan berlaku atas saudara sekalian. Demikian saudara-saudara, kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan membuat saudara makin kuat, makin teguh, saudara merasa bersyukur karena saudara salah seorang yang dipanggil Tuhan, ya, yang dipanggil Tuhan, yang dikasihi dan yang dipelihara. Sebab itu jangan kecewa, jangan khawatir. Paulus berkata, aku rela menderita karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakan sampai Tuhan datang. Oh puji Tuhan, saudara-saudara, untuk mengakhiri pelajaran kita malam hari ini, kita akan sekali lagi menyanyi. Ya, saya mengajak saudara menyanyi bersama-sama di tempat masing-masing. Betapa, oh Tuhan,
firman-Mu agung. Haleluya. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Saudara, kita patut bersyukur betapa agung firman Tuhan yang mengungkapkan rahasia-rahasia kehendaknya, rahasia pribadinya, yang mengungkapkan kasih-Nya, terutama rahmat-Nya. Siapa kita ini, saudara? Kita ini manusia yang berdosa, jauh dari Allah, kita meninggalkan Tuhan. Tetapi rahmat-Nya, kasih-Nya, kita bisa mendengar berita Injil. Dan oleh rahmat Allah kita bisa percaya, kita bisa mengalami pengampunan, bisa menerima damai sejahtera. Dan sekarang kita menjadi orang-orang yang terpanggil, yang dikasihi, yang dipelihara. Sebab itu mari kita bersyukur firman Tuhan yang begitu heran dan ajaib. Kita menyanyi sekali lagi nyanyian ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung.
kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, kucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa hati kami penuh syukur. Malam hari ini kami boleh mendengar firman yang agung, firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa, firman-Mu yang kuat dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman-Mu seperti sinar laser yang dapat memotong kekerasan besi yang kuat. Tuhan, demikian juga firman-Mu yang sanggup menyelidik tiap ingatan kami, yang sanggup memisahkan sendi dan sungsum, jiwa dan roh. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan sikap hati yang tadinya jahat menjadi berkenan di hati Tuhan. Bapa, terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang menunjukkan siapa kami, Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang terhilang, orang-orang yang telah jatuh di lumpur rawa dosa. Tetapi Engkau telah memanggil kami keluar dari dalam gelap untuk masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Engkau memanggil kami, menjadikan kami umat milik-Mu. Dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan Tuhan memelihara kehidupan kami lewat firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir dalam ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing, bahkan mungkin boleh mendengarkan firman sementara dalam perjalanan, tempat pekerjaan dan sebagainya, lewat online ini. Firman-Mu dapat didengar, Tuhan memberkati mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapat kemurahan, rahmat dari Engkau. Engkau telah panggil mereka, Engkau mengasihi mereka dan memelihara. Sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami berdoa, hamba-Mu berhenti berbicara, berhenti menyampaikan. Tetapi kami mohon Roh Kudus, dalam Yohanes 14 tadi ayat 26, Roh Kudus akan mengajar, akan mengingatkan, memberitahukan perkara-perkara yang belum sempat kami ungkapkan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa di sorga, Imam Besar Agung yang melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya rahmat anugerah, damai sejahtera kasih sayang Tuhan Yesus turun berlaku atas mereka, menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara, selamat malam. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.